Pepujanku Nuswantara, bumi kalahiran mami, sun sesuwun mring pangeran, ing siang pantara ratri, tebihna tulak sare, antuk nugroho kang agung, tata tentrem raharja, adil makmur kang sejati, kondang kombul kuncara mring manca praja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya dari lintas suku, bangsa, dan agama dimanapun dan kapanpun berada, semoga senantiasa berbahagia bersama dengan keluarga, sejahtera selalu, mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, kesehatan, kelimpahan, keberkahan, keselamatan di dunia hasanah, wa fil akhirah juga hasanah, dan semuanya waqina adzabannar. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, dalam rangka menyambut ulang tahun yang ke-78 hari kemerdekaan kita, patut kita untuk mensyukurinya. Ya, la in syakartum ya la azidannakum. Jika kita mampu untuk menerapkan rasa syukur, ya, maka pasti Allah akan menambah nikmatnya kemerdekaan ini. Tapi sebaliknya, wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita mengingkari, tidak mau mensyukuri keberhasilan kemerdekaan selama 78 tahun ini, maka kita akan merasakan kepedihan, kesedihan, kepayahan, kesusahan, kegundahan dari Allah Sang Maha Pencipta untuk kita semua, seluruh umat manusia Indonesia. 78 tahun kita terbebas dari belenggu penjajahan dengan melalui perjuangan baik sebelum kemerdekaan, pra kemerdekaan, dan pasca perjuangan mempertahankan kemerdekaan kita, yang kita korbankan harta, jiwa, dan raga nenek dan kakek moyang kita, ratusan ribu bahkan jutaan nyawa melayang demi Ibu Pertiwi kita ini. Oleh sebab itu, kita yang hidup pada abad ini wajib, ya, tidak sunnah, wajib mensyukurinya dan mencintai tanah air ini. Kalau ada istilah hubbul waton minal iman, yaitu bukan hadis, yaitu pendapat ijtihad seorang ulama Jawa Timur, ya, bahwa dengan mencintai tanah air ini maka itu bukti daripada kesempurnaan iman. Kalau di dalam kitab Nashaihul Ibad di hamish atau pinggirnya, ini kitab Nashaihul Ibad karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawa. Di pinggirnya ini ada kitab yang bernama Al-Futuhat Al-Madaniyah,
Syarh Asy-Syu'abul Imaniyah dari Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawa. Ini menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq. Bahwa iman itu jumlahnya ada lebih dari 70. Bisa 77, bisa. Yang paling tinggi derajatnya, nilainya adalah la ilaha illallah. Mengakui, meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, yaitu menyingkirkan hal atau benda yang menyakitkan dari jalan yang dilewati oleh banyak orang. Itu termasuk bagian daripada iman, termasuk syukur itu bagian daripada iman. Haya'u minal iman, an-nadzafatu minal iman. Tetapi kalau hubul waton minal iman tidak. Tetapi hubul waton minal iman ini kita masukkan ke asyukru. Jadi masuk ke bahasan syukur. Mensyukuri dikasih anugerah oleh Allah bumi yang kaya raya ini, Indonesia ini, negara ini. Jadi masuk dalam bahasan iman, cabang iman yang ke-14. Warrabi'u asyara asyukru. Jadi syukur, hubul waton minal iman itu sama dengan mensyukuri dikasih anugerah oleh Allah tanah air yang indah ini, ya. Maka dengan rasa syukur itu berarti termasuk bagian daripada kualitas keimanan kita. Rukun iman yang 6 itu adalah yang wajib untuk diyakini, dipercayai. Tetapi yang selainnya alias yang 71-nya itu bisa diterapkan dalam konteks mandubah atau dalam konteks tambahan setelah inti dari rukun iman 6 itu. Termasuk diantaranya adalah mampu bersyukur, berterima kasih ya atas jasa-jasa para pahlawan pendahulu kita, para pejuang-pejuang kita yang mengorbankan segalanya demi kemerdekaan anak cucunya ya kita semua ini. Barang siapa yang tidak mampu bersyukur kepada sesama umat manusia, malam yaskurin nasa ya lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak mampu, tidak bisa berterima kasih kepada sesama umat manusia, tidak berterima kasih kepada para pejuang-pejuang pahlawan-pahlawan kita terdahulu, maka ya sama dengan bohong kalau menyatakan bersyukur kepada Allah. Wong berterima kasih kepada sesama umat manusia saja tidak bisa, apalagi bersyukur kepada Allah. Harus dua-duanya. Jadi siapapun yang tidak mampu, tidak bisa berterima kasih terhadap jasa pemberian, perjuangan, pengorbanan pendahulunya, nah, maka dia tidak dikatakan bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita ingin la in syakartum la azidannakum, mengamalkan ayat Allah, sumpah Allah itu, maka kita harus pandai-pandai bersyukur, berterima kasih kepada sesama umat manusia, khususnya para pejuang bangsa kita. Sangat ngeri jika kita melihat secara langsung sepak terjang pengorbanan para pejuang kemerdekaan kita zaman dulu. Ini yang patut kita sampaikan kepada generasi kita secara masif dan terus-menerus. Mungkin melalui film, ya, film Janur Kuning, film Arek-Arek Surabaya. Sekarang film langsung yang tidak disutradarai oleh orang Indonesia tentang perjuangan 10 November 1945 di Surabaya. Langsung jenengan dapat melihatnya, langsung dari kameranya orang Belanda sendiri. Di YouTube semua ada, langsung asli. Mereka itu sudah tidak ada lagi beredar di muka bumi, manusia-manusia yang ada di film itu. Jenengan ketik ya, film dokumenter serangan 10 November
1945 di Surabaya asli. Jadi tidak pemainnya, aktornya, aktrisnya tidak orang-orang kita langsung. Jadi dari tentara Nepal, Gurkha India itu ya, yang dibawa Inggris ke Indonesia itu, yang mereka datang untuk membunuh kita ini. 15 sampai 16 ribu nyawa kita melayang di Surabaya ini. Di nyawa-nyawa saudara kita dari Madura, dari Jombang, dari Nganjuk, dari Pasuruan, dari Gresik, dari Lamongan, ngumpul di sini, dibantai oleh mereka. Jadi tidak hanya tentara Inggris murni saja. Dari kalangan Gurkha dan Inggris ya, Nica Belanda itu cuma berapa? Nggak sampai 2.000 yang meninggal dunia. Kita ini puluhan ribu yang tewas memperjuangkan kemerdekaan. Bung Tomo berteriak Allahu Akbar untuk membangkitkan semangat juang arek-arek Surabaya. Setelah fatwa jihad Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari berkumandang diikuti oleh para santri untuk melawan Ya'juj dan Ma'juj, Inggris dan kawan-kawannya, Eropa. Di Inggris itu bagian dari Ya'juj dan Ma'juj, Gog and Magog, George George dan George, itu mereka Ya'juj Ma'juj. Jadi monggo dilihat sendiri tayangan langsung, tidak hitam putih, tampilannya sudah ada warna, sudah dikompres dengan film berwarna. Langsung sutradaranya orang Belanda sendiri. Bagaimana mereka menyerang kita, perjuangan kita seperti apa, kita dianggap seperti apa, bapak ibu kita direntengi, ditaleni, ditembaki, ya, dibunuhi, dirudal ya, dari atas pesawat tempur, ditembaki dengan tank. Inilah gambaran, sedikit gambaran yang ada di Surabaya, belum yang di selain Surabaya. Jika kita mengingat 200.000 nyawa umat manusia Jawa meninggal dunia pas perang Diponegoro 1825-1830, seperti apa perjuangan mereka. Tidak hanya itu, setelah merdeka 1950 ada yang namanya Westerling, kelahiran Turki, Belanda itu, Belanda Turki, membantai berapa orang-orang Bugis Makassar itu. Nyawa manusia seperti nyawa hewan. 30.000 lebih, bahkan ada yang mengatakan sampai 50.000 nyawa berontong, dianggap seperti hewan. Perjuangan kita mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Miangas sampai Pulau Rote, jutaan nyawa pendahulu bangsa kita ini melayang. Terus kita tidak mampu berterima kasih. Malah justru kita ongkang-ongkang menikmati kemerdekaan saja, ya kapan kita bisa maju? Setelah merdeka itu kita harus mengisinya dengan membangun, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, raganya untuk Indonesia Raya. Ya. Ini bagian daripada rasa syukur kita. Alhamdulillah, kita syukuri dengan, jangan hanya dengan lisan saja. Alhamdulillah, bersyukur saja. Dari batinku teguh. Enggak itu saja, tapi harus dengan bukti nyata kita membangun bangsa, termasuk menjaga kerukunan antar sesama anak bangsa, umat beragama yang ada di Indonesia kita ini. Membangkitkan, memberdayakan sumber daya manusia guna untuk menggarap, memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kemaslahatan kita bersama. Cintailah negara kita, jangan mencintai negara lain. Tidak usah kita lebih condong ke negara lain. Indonesia ini bagian dari surga kita. Nah, ingatlah kita akan lagunya Gombloh itu ya. Bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala mampu menghidupimu. Ya. Tiada badai, tiada topan menghantui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan hanya kolam susu. Jadi lautan kita ini seperti kolam susu. Dalam arti banyak ikan yang melimpah ruah dari dalam
lautan kita yang dangkal, tapi ikannya mampu dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan kita mampu mengekspornya. Bukan lautan, hanya kolam susu, kail dan jala mampu menghidupimu. Tiada badai, tiada topan menghampiri, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ini harus kita syukuri. Dengan disyukurinya pemberian atau karunia Allah yang Maha Kaya Raya ini, insya Allah kita akan ditingkatkan kualitas kenikmatan kebahagiaan kita. Dan jangan sampai kita lupa bahwa ini semua adalah jasa dari pahlawan-pahlawan. Jangan kita malah justru diakui oleh bangsa lain, oleh orang lain. Pahlawan-pahlawan kita semua diakui milik kaum tertentu, kalangan tertentu, dari negara tertentu. Demikian sedikit penyemangat dan hiburan dalam rangka menyambut 78 tahun usia kemerdekaan kita. Semoga Indonesia semakin jaya untuk selamanya, rakyatnya gemah, ripah, loh jinawe, laksana berada di surga dunia yang menghantarkan ke surga di akhiratnya nanti. Saya ulangi dari awal bahwa hubbul waton minal iman itu bukan hadis, ya. Tetapi jika dirunut ke kitab, ya, Nasoihul Ibad, ada yang dihamisnya itu karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, itu ada keterangan hadis Rasulullah SAW bahwa al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Wa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thoriq. Jadi pada cabang iman yang nomor 14 itu ada syukur namanya. Syukur adalah bagian daripada iman, termasuk al-haya'u minal iman, birrul walidain minal iman, tolabul ilmi minal iman, ya, an-nadhofatu minal iman, terus termasuk al-hajju ya minal iman, al-umrotu minal iman, as-shaumu minal iman, banyak sekali sampai 77 cabang. Di antaranya adalah syukur. Lah, syukur inilah yang masuk dalam kategori hubbul waton minal iman, dengan mensyukuri, mencintai negeri ini, tanah air ini, itu bagian daripada kesempurnaan iman kita, kepercayaan kita kepada Allah Sang Pencipta. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.